Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayana Rahmadani dari STIM Maputra Riau, Prodi D3 Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana dari STIM Maputra Riau, Prodi S1 Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Rahma Suhia dari Prodi D3 Akuntansi STIM Maputra Riau. Hari ini kami akan menjelaskan topik kelima pengantar bisnis mengenai merencanakan bisnis. Kan pelajaran kita ini masih seputar bisnis kan, topik kelima sesuai judulnya merencanakan bisnis. Nah, dalam bisnis ini kan pasti ada yang memegang kepentingan utama dalam bisnis. Dari buku yang baca sih katanya ada 5, cuman aku belum paham kali apa sih yang 5 pemegang kepentingan bisnis siapa ya Kak? Nah, aku udah ngerangkum nih, pemegang kepentingan utama dalam bisnis itu ada 5. Yang pertama itu pemilik atau wira swastawan, yaitu seseorang yang mengorganisasikan, mengelola dan mengonsumsikan resiko yang dihadapi, mulai dari pemulihan bisnis, wira swastawan, dan dia itu berperan untuk mengembangkan bisnis baru karena mereka menciptakan produk yang diperlukan pelanggan. Nah, bahkan dialah pemilik dari usaha bisnis tersebut. Nah, yang kedua itu kreditur. Nah, kreditur itu pihak yang memiliki tagihan yang ditagih kepada pihak debitur atau pihak yang melakukan peminjaman. Nah, jadi kreditur ini orang yang memberikan pinjaman kepada pemilik tagih. Nah, kemudian itu ada karyawan. Karyawannya ini orang-orang yang bekerja dalam perusahaan tersebut dan yang melakukan bisnis tersebut. Mereka itu memiliki kemampuan menghasilkan barang atau jasa, baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk masyarakatnya. Nah, mereka itu juga untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan, baik itu berupa uang, upah, ya gitu. Yang keempat itu ada pemasok atau supplier. Nah, pemasok atau supplier ini merupakan pihak yang menyediakan barang-barang atau jasa yang kita butuhkan. Nah, mereka menyediakan bahan-bahannya, nanti pemilik dari bisnis ini akan melakukan yang namanya permintaan barang kepada mereka. Mereka menyediakan kemudian memberikan kepada kita. Mereka menjadi pemasok barang-barang untuk bisnis tersebut. Nah, yang kelima itu pelanggan. Pelanggan itu mereka yang membeli barang-barang yang dihasilkan oleh karyawan tadi, baik berupa barang atau jasa. Nah, pelanggan ini yang akan membeli barang tersebut, hasil produksi perusahaan tersebut. Nah, gitu. Kalau nggak ada pelanggan nih, maka bisnis itu nggak akan bertahan lama karena tidak ada perputaran dalam bisnis mereka, tidak ada yang membeli gitu kan. Nah, itu jadi itu 5 pemegang utama dalam bisnis. Ada pemilik atau wira swastawan, ada kreditur, ada karyawan, ada pemasok atau supplier, ada pelanggan juga. Oke. Iya. Nah, kan dalam bisnis itu kita pasti merencanain kan sebelum buka bisnis itu pasti kita ngerancang sesuatu, perlu perkiraan lah kan. Nah, Yana udah baca beberapa hal gitu kan tentang perencanaan atau perkiraan bisnis. Nah, tapi Yana ada beberapa yang kurang paham gitu tentang lingkungan-lingkungannya kayak gitu. Ada beberapa hal gitu. Ada yang tahu nggak? Bisa jelasin gitu biar lebih dalam. Nurul tahu cuma 2 nih. Yang pertama memperkirakan lingkungan bisnis. Kalau yang kedua itu merencanakan manajemennya. Yang memperkirakan lingkungan bisnis ini mencakup 3 lingkungan, yaitu lingkungan ekonomi, lingkungan industri, dan lingkungan global. Lingkungan ekonomi ini diperkirakan menentukan bagaimana permintaan untuk produk mungkin berubah dalam memberikan reaksi kepada kondisi ekonomi yang akan datang. Kalau lingkungan industri ini menentukan tingkat persaingan. Kalau yang lingkungan global, bagaimana permintaan produk mungkin berubah dalam reaksi kepada kondisi global yang akan datang. Kalau yang merencanakan manajemen tadi itu ada 3, yaitu struktur organisasinya, produksi, dan SDM atau sumber daya manusia. Struktur organisasi ini mengidentifikasi peran dan tanggung jawab karyawan yang dipekerjakan oleh perusahaan. Kalau produksi, bermacam keputusan harus dibuat mengenai proses produksinya.
Kalau sedangkan SDM, hal yang sangat kritis untuk keberhasilannya suatu perusahaan. Kalau yang ketiga yang keempatnya Nurul lupa nih, mungkin Rahma. Kalau kebetulan aku udah baca juga kan beberapa buku lah bisa anak keempat. Amin. Jadi aku tambahin ya apa yang dibilang Nurul tadi. Jadi yang ketiga yang keempat itu ada merencanakan pemasaran sama merencanakan keuangan. Dan di dalam poin yang ketiga merencanakan pemasaran ada 5 hal. Yang pertama itu target pasar, yaitu karakteristik pelanggan khusus. Kita harus mengidentifikasi karakteristik dari pelanggan khusus. Yang diidentifikasi itu ada jenis kelaminnya, umur, hobi, dan lain sebagainya. Itu target pasar. Terus yang kedua itu ada karakteristik produk, di mana karakteristik produk harus digambarkan untuk menekankan apa hal yang menjadikan produk tersebut lebih diminati dibanding produk serupa yang ditawarkan oleh pesaing perusahaan kita. Terus yang ketiga ada penentuan harga. Harga akan mempengaruhi permintaan untuk produk. Semakin murah harga yang kita tawarkan, maka mungkin semakin banyak juga orang yang akan membeli produk kita kan. Terus yang keempat itu ada distribusi. Beberapa produk dijual langsung ke pelanggan dan ada juga yang didistribusikan lewat pengecer. Yang kelima itu promosi, yaitu cara produk dipromosikan harus pula dijelaskan. Contoh, produk untuk menarik para pelajar harus diiklankan melalui koran kampus. Terus yang keempat, ada merencanakan keuangan. Ada 2 hal. Yang pertama itu kelayakan bisnis, yaitu bisnis harus dinilai layak atau tidak oleh pemilik dan kreditor yang akan mendanai bisnis tersebut. Terus yang kedua, pendanaan bisnis. Sebagian besar bisnis memerlukan modal dasar yang besar untuk menutup berbagai macam keperluan kepentingan, misalnya untuk pembelian barang, pembelian mesin, peralatan, pembayaran gedung dan sebagainya. Begitu. Paham? Oke. Paham lah ya kita di Oke, mantap. Sekian hal yang kami diskusikan mengenai topik kelima, merencanakan bisnis. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.